Halo Sobat Binar, kembali lagi di program Bisikan, Bicara Asik Psikologi ala Berbinar. Bersama saya, Arinta, dan rekan saya, Kak Faiza. Gak kerasa nih, Bisikan udah masuk episode kelima. Sobat Binar pasti pernah mengalami peristiwa yang buruk, sehingga kalian merasa takut jika peristiwa itu akan terulang kembali. Nah, Sobat Binar tahu nggak sih kalau hal ini berkaitan dengan respon trauma yang ada di dalam diri kita? Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai dampak trauma yang berlebihan bersama narasumber kita, yaitu Kak Rima. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa pertanyaan nih yang mau aku tanyain ke Kak Rima. Oh ya, tadi kan udah dibahas sama Kak Arinta ya, terkait trauma. Sebenarnya di kehidupan kita itu kan udah kayak misal kita mengalami kejadian yang gak mengenakan, itu bisa membuat kita trauma. Nah, sebenarnya trauma sendiri itu apa sih, Karima? Oke. Trauma tuh kalau semisal kita lihat itu sebagai event gitu ya, sebagai suatu kejadian, itu artinya ada sesuatu hal yang susah dilupakan gitu ya, yang biasanya muncul respon-respon emosional yang mungkin kita nggak bisa kendalikan. Respon emosionalnya itu karena pengalaman tadi yang sangat tidak menyenangkan, pengalaman yang sangat buruk itu gitu loh. Jadi trauma itu ya mungkin kalau dilihat dari responnya lebih ke respon emosional yang tidak bisa dikendalikan, tapi kalau semisal kita lihat dari eventnya mungkin itu ada sesuatu hal yang sangat buruk yang terjadi gitu ya, sehingga kita sebagai seseorang ketika setelah atau pasca mengalami kejadian buruk itu, kita mengalami respon emosional yang nggak bisa kita kendalikan itu gitu. Oke, berarti trauma itu kejadian yang nggak bisa kita lupain ya. Nah, kalau misal dari ciri-cirinya nih, kira-kira orang yang sedang mengalami trauma secara berlebihan itu seperti apa sih? Oke. Ini boleh saya take note sedikit nggak? Karena tadi kan dibilang trauma berlebihan gitu ya, karena kita tuh sebagai individu tuh kadang-kadang kita nggak bisa tahu seberapa suatu kejadian itu menakutkan buat kita atau seberapa terlukanya kita karena suatu kejadian itu gitu ya. Mungkin kita merefer ke kata-kata trauma mendalam kali ya. Kita pakai kata trauma mendalam. Nah, biasanya kalau orang-orang yang mengalami trauma mendalam itu ciri-cirinya itu ketika dia dihadapkan dengan sesuatu hal yang mengingatkan dia pada kejadian buruk gitu ya, kejadian sangat buruk itu gitu, atau pengalaman traumatisnya, dia ke-trigger gitu ya. Nah, biasanya respon emosi yang muncul itu tuh biasanya flashback ke kejadian tidak menyenangkan terus gitu ya, ke kejadian tidak menyenangkannya itu dia akan terus mengingat-ingat ke sana, seolah-olah kayak balik ke posisi dia pada waktu dia mengalami kejadian buruk kayak gitu misalnya, atau mungkin flashback ketika dia nggak bisa berdaya, ketika memang kondisi yang menakutkan buat dia itu ada sesuatu hal yang tidak berdaya buat dia gitu. Atau mungkin ketika memang ada kondisinya yang respon yang dia munculkan pada waktu itu adalah benar-benar nggak bisa dia kelola, bisa jadi teriak-teriak sendiri ketika ke-trigger gitu ya. Terus mungkin tiba-tiba menangis ketika dia keingat atau merasa flashbacknya itu balik lagi. Atau juga ya umum itu rasa takut yang benar-benar nggak bisa dikendalikan. Makanya responnya itu kadang-kadang kayak ini deh. Saya kurang tahu apakah ada di Instagramnya tuh di explore-nya itu muncul videonya Choi Woo-sik gitu ya. Jadi yang ceritanya ada seorang mahasiswi lagi di kafe, dia ngeliat Choi Woo-sik dari jauh gitu, dia senyum-senyum, besok tiba-tiba dia teriak-teriak sendiri. Itu karena ketika dia melihat ini bukan Choi Woo-siknya ya, tapi karakternya dia di filmnya itu gitu. Karena yang digambarkan di sana itu ternyata dia mengalami pelecehan. Jadi ketika dia melihat sosoknya itu, dia teriak-teriak sendiri saking dia nggak bisa mengendalikan rasa takut yang akibat pengalamannya dilecehkan seperti itu. Atau juga malu. Dia ngerasa malu karena kenapa aku malah nggak bisa pada waktu itu, tuh memungkinkan seseorang tuh merasa malu. Atau mungkin dia self blame, artinya dia menyalahkan diri sendiri, juga bisa mungkin terjadi pada orang-orang yang mengalami trauma. Ada juga orang yang nggak bisa merespon sesuatu hal secara proper, artinya dia nggak responsif dan nggak adaptif ketika menghadapi triggernya seperti itu.
Itu biasanya respon-respon emosional yang muncul ketika seseorang mengalami trauma atau respon akibat si trauma yang pernah dimilikinya gitu. Itu kalau dari diri sendiri nih gitu. Terus ada juga kalau dari sisi sosialnya gitu ya, dampak dari trauma, orang-orang tuh punya ciri-ciri itu justru takut untuk berhubungan dengan orang lain, membangun relasi dengan orang lain itu takut karena dia tetap kebayang-kebayang nih pengalaman tidak menyenangkannya itu, sehingga respon emosinya itu masih sama, rasa takut yang kemudian digeneralisasi gitu. Kalau adik-adik kita belajar psikologi kan generalisasi pernah dengar kan ya, kayak gitu. Terus dia selalu merasa tegang, pokoknya banyak deh. Kalau misalnya sampai fisik itu bisa sakit kepala atau mual, muntah gitu pada pada momen-momen ketika dia ke-trigger gitu. Itu biasanya respon-respon atau ciri-ciri yang orang-orang mengalami trauma pada sesuatu hal gitu. Nah, benar sekali nih Karima. Sebelumnya karena tadi sempat kelupaan ya, aku mau perkenalkan diri. Aku dari Berbinar itu dari kelas Product Management, salah satu staff di situ. Lalu Kak Arinta dari divisi Secretariat Finance. Lalu ada Bu Karima itu dari psikolog, salah satu psikolog di Universitas Udayana ya Kak. Kalau saya sekali dosen dan juga psikolog. Ya, dosen di Udayana. Itu kembali ke topik, bicara tentang pengalaman yang buruk itu kan kadang bisa menyebabkan trauma yang biasa aja, tapi apakah bisa menyebabkan trauma yang sangat berlebihan sampai yang dikata Bu Karima itu seperti muntah, mual, terus rasa takut yang sampai cemas banget, kayak gitu bisa ya Kak? Bisa banget. Itu karena balik lagi ketika kita mengalami sesuatu hal, kita mempersepsi suatu pengalaman itu gitu ya, itu tuh bisa banget membuat atau mengarahkan kita pada suatu hal yang traumatis kayak gitu. Biasanya memang hal-hal yang traumatis itu sesuatu hal yang sangat buruk gitu ya, yang kita nggak bisa berdaya, kita nggak kuat untuk menghadapi itu gitu, atau mungkin kejadian yang sangat tiba-tiba terjadi, bahkan ketika kita nggak ready untuk bisa menghadapi itu tuh bisa menjadi contoh pengalaman yang mungkin biasa aja bagi orang lain gitu, tapi ketika kita mempersepsikan itu menjadi suatu hal yang buruk gitu ya, itu bisa jadi mencetuskan trauma kayak itu. Makanya biasanya kondisi-kondisi kayak gini yang ada peristiwa-peristiwa tertentu gitu ya, yang biasanya disebutkan sebagai pencetus atau trigger dari trauma itu biasanya pelecehan seksual gitu kan, terus bencana alam, terus apa lagi kira-kira, kecelakaan seperti itu, karena itu kan kejadian-kejadian yang nggak pernah kita duga dan kita nggak pernah mau untuk mengalami itu gitu kan. Nah ketika kita mengalami itu ya mungkin aja kita mempersepsikan bahwa oh ini adalah hal buruk yang nggak mau aku alami, sehingga persepsinya itu muncul, diorganisasikan dengan seluruh fungsi mental kita, jadinya oh ini adalah hal yang traumatis. Nah itu bisa jadi lebih kayak gitulah ya kali gambarannya, peristiwa yang biasa aja sebenarnya bagi sebagian orang, tapi bisa menjadi suatu hal yang traumatis buat orang lainnya kayak gitu. Oke, berarti ciri-cirinya tuh banyak ya Mbak Kak. Nah, kalau misalkan kita, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita tuh ketemu sama orang yang memiliki trauma yang berlebihan gitu? Oke. Kalau kita ketemu sama orang yang punya trauma tuh yang pasti kita kenal nggak dulu sama orangnya ini gitu loh. Kalau misalnya kita merasa kenal dan kita merasa kita mampu untuk mendampinginya gitu ya, paling penting itu adalah kita harus kasih dia waktu dulu. Kasih seseorang ini waktu untuk mencerna pengalaman atau respon emosional yang negatifnya muncul itu. Karena bayangkan ketika orang punya kondisi atau pengalaman traumatis yang kemudian muncul triggernya gitu ya, kemudian menimbulkan respon negatifnya itu akan susah untuk bisa kita kendalikan. Bayangkan ketika orang lagi kayak aku nggak mau cerita, aku nggak bisa gitu. Terus kita kayak kesannya kayak udah cerita aja sama aku, cerita aja gitu. Apa bisa kelar masalahnya si orang ini? Kan enggak. Itu. Jadi yang pertama kita tuh harus memastikan bahwa kita tuh memang perlu ada di dekatnya dia dulu.
meyakinkan bahwa ketika memang dia butuh bantuan, ketika dia sudah tenang, ada orang yang bisa dimintai tolong, ada orang yang bisa diajak untuk bisa menyampaikan sejauh apa rasa traumanya yang dia munculkan pada waktu itu, responnya itu gimana, sehingga ketika memang dia sudah mau cerita nih, orang yang punya trauma ini gitu ya, kita bisa jadi tahu nih perlu kita apakan teman kita ini, misalnya apakah kita mendampingi atau cuma sekedar puk gitu, semisal udah nggak apa-apa di sini aman gitu misalnya. Atau mungkin ketika memang dia ngerasa nggak bisa kontrol lagi, misalnya respon emosi yang muncul akibat si trigger traumatisnya ini, mungkin kita bisa bawa ke profesional, misalnya ke psikolog, ke psikiater, atau mungkin bisa bawa ke konselor gitu, sesuai dengan kondisi yang dialami sama teman kita ini dan kondisi traumatisnya gitu. Jadi yang paling penting itu adalah kita be there gitu, kita di sana dulu buat mereka dan meyakinkan bahwa kita ada di sini, sehingga kita bisa siap gitu ya, kita bisa siap untuk bisa menemani atau mendampingi si teman kita dengan trauma ini gitu. Ya, bicara tentang Karima tadi, membahas sedikit tentang kita kalau udah kayak misal menemui orang yang mengalami trauma berlebihan, itu bisa membawa dia ke psikiater atau konselor. Nah, itu di Berbinar juga ada psikolog yang bisa kalian ajak cerita apa sih yang kalian rasain, apa sih yang Sobat Binar rasain, misal nggak bisa kalian atasi sendiri, harus melalui perantara psikolog atau psikiater. Nah, tadi kan mengalami trauma yang berlebihan itu apa bisa menimbulkan gangguan kecemasan atau panic attack, Karima? Nah, kalau dari hasil hasil penelitian gitu ya, jadi beberapa hasil penelitian itu memang menunjukkan bahwa banyak orang yang mengalami peristiwa traumatik itu biasanya mengalami kecemasan itu bisa macam-macam gangguan kecemasannya kah, atau memang secara spesifik mengarah ke panic disorder sebagai salah satu rumpun dari gangguan kecemasan kayak gitu. Dan kenapa sih kemudian bisa mengarahkan kepada kecemasan? Karena biasanya ketika orang yang mengalami kondisi trauma, respon negatifnya muncul, memorinya tetap ada dan nggak bisa dikendalikan gitu ya. Nah, itulah kondisi-kondisi yang kemudian bisa mengarahkan seseorang pada gangguan psikologis tertentu, salah satunya gangguan kecemasan. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mengalami kejadian traumatik gitu ya, punya respon emosi trauma itu sendiri, itu nggak menutup kemungkinan mereka mengalami gangguan, salah satunya gangguan kecemasan gitu. Oke, tadi kan Karima ngomong tentang gangguan kecemasan. Nah, ini aku juga punya nih kayak gangguan kecemasan. Soalnya aku juga pernah ngalamin sendiri nih. Aku tuh kadang suka oversharing gitu, cerita-cerita ke temen. Nah, terus tuh aku kadang suka cemas, tapi kan aku juga nggak bisa kayak nuduh temen nih, dia bakal cerita lagi nggak ya ke orang lain gitu. Nah, terus gimana sih cara ngehilangin rasa trauma yang ada dalam diri sendiri? Nah, dari yang tadi aku bilang tuh, aku kadang suka trauma gitu, Mbak Kak, kalau aku mau cerita ke temen, takutnya temen aku ceritain lagi nih rahasia aku ke orang lain gitu. Itu gimana sih cara ngilangin rasa trauma yang ada di dalam diri kita? Ini menarik gitu ya. Arinta mengalami cemas, gangguan cemas tadi katanya ketika saya cerita, tapi saya khawatir teman saya bakal cerita ke teman saya lagi. Nah, itu harus hati-hati. Itu cemas atau cuma cemas atau gangguan kecemasan. Nah, karena itu dua hal yang berbeda gitu ya. Terus kalau boleh cerita gitu, kemarin banget saya buka Twitter gitu kan. Saya kan anak Twitter yang mungkin sama kayak kalian gitu kan. Terus di salah satu feed yang muncul gitu ya. Oh, sekarang namanya bukan Twitter, namanya X. Di salah satu feed yang muncul itu di timeline saya itu muncul pengalaman seorang perempuan yang bercerita bahwa dia itu mengalami trauma akibat goncangan di pesawat. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana orang trauma itu kok masih bisa ngerekam?
sejauh mana orang itu dianggap mengalami trauma, kayak gitu. Kalau dari situ yang dari yang saya tangkap dari perbincangan itu, orang yang trauma itu artinya ada sesuatu hal yang amat sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa merespon apapun gitu ya. Sedangkan itu mungkin berbeda dengan cemas atau sekedar kekhawatiran atau mungkin sekedar rasa takut. Nah, kalau kita balik lagi ke konteksnya gitu ya, biasanya memang sesuatu hal yang traumatik itu biasanya akan lebih susah untuk dikendalikan kayak gitu. Makanya sehingga respon-respon yang muncul tadi itu benar-benar kayak parah, benar-benar sangat tidak bisa dikendalikan gitu ya. Jadi mungkin respon yang muncul kita anggap sebagai trauma itu bisa aja mungkin bukan sebagai sesuatu hal yang benar-benar tidak bisa kita kendalikan, tapi itu cukup melukai ego kita semisalnya gitu ya, sehingga itu menjadi hal yang perlu kita waspadai. Dan mungkin ini sedikit berbeda dengan trauma gitu. Kalau trauma itu biasanya memang sesuatu hal yang menakutkan sehingga kita tuh benar-benar mind body soul itu tuh kayak susah banget untuk ada di sini gitu, right here right now tuh mungkin agak susah kayak gitu. Tapi balik lagi pertanyaannya, gimana cara menghilangkan rasa trauma gitu ya. Mungkin sini akan lebih mengarah ke trauma yang agak berat tadi ya, Arinta ya, kayak gitu. Bagaimana untuk bisa mengelola rasa trauma yang kita alami sendiri. Yang pertama biasanya orang trauma itu pasti orang yang punya traumatik gitu ya, punya respon trauma itu biasanya lebih baik tidak sendirian gitu loh. Jadi perlu ada orang yang setidaknya perlu tahu nih atau pahami kondisi traumatik si seseorang ini. Si A sama si B misalnya, si A trauma, si B itu paling enggak si A ini paling enggak perlu ada pendamping. Meskipun enggak selalu ada dia, tapi si orang lain ini bisa paham bahwa dia ternyata punya kondisi traumatik sehingga respon emosional tuh bisa jadi muncul sewaktu-waktu. Kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa tidak sendiri gitu ya. Tapi ketika memang dia sudah bisa mengelolanya semisalnya gitu ya, respon traumanya gitu, jadi dia bisa mulai cerita. Mungkin kayak tadi mirip-mirip ya jawabannya gitu ya. Jadi kita tuh bisa mulai berbagi ke orang lain, cerita ke orang lain seperti itu. Dan kita harus tetap berupaya untuk tenang. Jadi yang paling penting itu kita harus bisa mengelola emosi kita dulu jadinya gitu ya. Itu kalau kita mau melakukan itu sendiri. Terus kita juga perlu tetap berusaha untuk menjaga diri kita, merawat diri kita. Jadi self help sama self care itu tetap harus bisa diupayakan gitu. Berat ya berat gitu, tapi itu salah satu upaya kita untuk bisa mengendalikan diri sendiri. Kenapa kemudian self help sama self care tetap dijalankan? Biasanya kondisi negatif itu akan cenderung bertahan ketika tidak melakukan apapun. Sehingga ketika kita melakukan melakukan aktivitas itu ya, harapannya kondisi negatif itu paling tidak mungkin tidak hilang sepenuhnya, tapi teralihkan secara perlahan sehingga kemudian hilang gitu. Terus bisa menjauhi diri dari penggunaan zat-zat, karena biasanya kalau orang-orang mengalami kondisi traumatis, emosi negatifnya muncul gitu ya, shortcutnya tuh apa? Aku minum obat tidur aja. Atau mungkin worst case-nya, kejadian terburuknya mungkin pakai narkotika seperti itu. Jangan lakukan itu gitu ya. Kita tetap bisa melakukan apapun itu, mengusahakan tuh dari diri kita sendiri gitu. Kalaupun memang harus menggunakan zat-zat tertentu, tentu saja harus dapat resep dari psikiater gitu ya. Terus ketika kondisi-kondisi itu bisa dilakukan itu ya, artinya kita sudah berusaha nih untuk bisa mencoba mengalihkan rasa trauma yang kita miliki, atau mungkin bisa menghilangkan rasa trauma yang dimiliki secara perlahan-lahan kayak gitu. Jadi kondisi yang kita khawatirkan terkait akibat dari respon emosionalnya trauma ini gitu ya, itu bisa dikurangi kayak gitu. Mungkin kita akan nggak sampai separah sampai kondisi fisik kita jadi sakit gitu. Nah,
Makanya untuk bisa tetap menjaga kita agar membantu kita tetap bisa mengupayakan itu, perlulah satu orang itu yang bisa tetap menjaga, mengingatkan, mendampingi gitu, sehingga ketika kita miss dari sesuatu hal gitu ya, dari yang apa yang mungkin bisa kita lakukan, ada yang ngingetin, ada yang bisa mengajak kembali kayak gitu. Oh ya, kalau dari tadi bicara tentang trauma, tadi aku dapat kayak kesimpulan banyak banyak anak muda ya yang mengalami trauma itu. Jadi kebanyakan tuh anak-anak muda. Nah itu trauma yang berlebihan itu dapat menghambat seseorang menggapai cita-citanya atau enggak sih, Karima? Kalau kita lihat konteksnya anak muda ya, meskipun trauma tuh mungkin nggak muncul di anak muda aja kayak gitu. Kalau semisal di konteksnya anak muda gitu, kondisi terburuknya memang mereka itu mungkin akan susah untuk bisa balik lagi ke kehidupan rutinitasnya mereka. Artinya apa? Mungkin salah satunya belajar, yang mana belajar itu adalah proses mereka untuk mencapai cita-cita atau achievement sesuatu yang ingin mereka tuju, kayak gitu. Jadi ya bisa aja terjadi. Lalu pertanyaan tadi apa? Saya lupa. Apakah trauma itu dapat bisa menghambat seseorang dalam menggapai cita-cita? Oke, kalau jawabannya pertanyaan itu ya jawabannya bisa. Prosesnya kayak tadi saya ceritain gitu ya. Apalagi anak-anak muda itu kan, anggaplah mudanya yang kalian anggap tuh apa? Anak-anak kecil, remaja, atau gimana? Remaja sih Kak, remaja ke dewasa gitu. Nah, apalagi remaja ke dewasa, emerging adulthood gitu yang kita tahu gitu ya, memang kondisi-kondisi emosional itu masih menjadi menjadi satu hal yang digaris bawahi, di highlight bahwa ketika mereka masuk fase itu kondisi emosionalnya masih cukup labil, sehingga ketika memang menghadapi suatu hal yang traumatis kemungkinan besar bisa mengarah atau menyasar ke aspek-aspek lainnya, apalagi ketika dia nggak bisa bangkit dari rasa traumanya, atau mungkin dia nggak bisa mengendalikan rasa trauma itu, memungkinkan dia nggak bisa mencapai cita-citanya sih gitu. Oke, ternyata nggak terasa nih ya, semua pertanyaan udah dijawab oleh Karima. Oke, last but not least, nih Karima mungkin boleh nih sedikit closing statementnya. Tentang trauma. Ini topik yang menarik ya, karena mungkin kita nggak asing juga mendengarkan gitu kan, mungkin dalam bahasa sehari-hari itu tuh cukup sering juga kita dengarkan, mungkin kayak tadi saya cerita tentang Twitter itu tuh ya. Nah, tapi balik lagi teman-teman, apakah semisalnya nanti jangan deh, ketika memang punya trauma gitu ya, traumanya entah apakah itu memang suatu hal yang berat atau mungkin kita anggap sesuatu hal itu sebagai traumatis gitu ya, jangan ragu untuk cerita gitu ya. Mungkin itu memang hal yang berat gitu, tapi dengan bercerita sedikit aja kepada orang lain gitu ya, orang lain pun juga jadi bisa tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu kita mengatasi rasa-rasa trauma yang mungkin membebani kita untuk menghadapi sehari-hari kayak gitu. Jadi kuncinya itu kalau menghadapi trauma yang kita hadapi, ketika memang respon yang menakutkan itu muncul ya kita rasakan gitu ya, tapi jangan lupa untuk mencari orang lain sehingga bisa membantu kalian gitu ya untuk menghadapi rasa trauma yang muncul. Mungkin itu kali ya. Topik di hari ini menarik sekali, di episode kali ini yaitu mengenai trauma. Kita udah selesai bahas tentang trauma ini dari awal sampai akhir, yang dari pengertian sampai cara untuk mengatasinya. Nah, dari kami terima kasih telah mendengar salah satu acara bisikan bicara asik psikologi ala berbinar. Lalu aku akan jelasin, di berbinar itu ada banyak produk yang dapat membantu sobat binar sekalian untuk seperti tadi ada konseling atau konsultasi dengan psikolog. Lalu ada lagi salah satu produk itu dapat melihat apa sih minat dan bakat yang kita punya, itu ada psikotes. Terus ada lagi produk yang sangat lengkap, yaitu Berbinar Plus. Itu salah satu one package yang isinya ada
konseling bersama psikolog, lalu kelas daring berbasis video pembelajaran, dan ada psikotes yang disediakan oleh Berbinar Insightful Indonesia. Nah, bagi Sobat Binar yang berminat itu bisa cek di Instagram Berbinar, yaitu @berbinar.in. Itu di situ ada di pin komen ada produk-produk yang Berbinar sajikan untuk Sobat Binar semuanya. Mungkin itu saja dari kita ya, penjelasan tentang trauma tadi. Terima kasih semuanya. Aku dari Faiza, Kak Rinta, dan Kak Rima pamit undur diri. Semoga lancar hari-harinya, selamat menjalani pekerjaan atau tugas-tugas yang belum terselesaikan. Terima kasih semuanya. Yeay. Dadah.